Betapa bahayanya hidup berdasarkan standar TikTok. Let's talking about it. Jadi, akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang terinspirasi atau berkeinginan memiliki barang-barang branded atau barang-barang mewah seperti iPhone, terus tas-tas yang mahal, baju ya minimal Uniqlo. Sebenarnya kalau untuk yang mampu, Uniqlo itu tidak terlalu mahal. Tapi masalahnya karena eh, orang-orang yang ngupload ini ke TikTok biasanya sudah, kalau bahasa anak sekarang, sudah orang-orang have. Nah, orang-orang yang sebenarnya ekonominya belum cukup ada di sana, jadi terinspirasi pengen juga punya seperti itu, punya barang-barang tersebut. Padahal secara ekonomi mereka belum mampu, dan itu yang menyebabkan akhirnya eh pergeseran mindset atau pola pikir dan prioritas secara keuangan. Kalau dulu kita diajarin yang namanya sandang, pangan, papan, atau ininya barang primer, sekunder, dan tersier. Barang-barang primer itu seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan, itu adalah barang-barang sekunder, primer, yang dimana mau nggak mau kita harus memenuhi gitu. Kita butuh tempat yang aman untuk kita tinggal, untuk kita hidup. Dan kita juga butuh makanan setiap hari. Tujuannya ya jelas biar kita nggak mati. Sebagai manusia kita butuh makan primer. Setelah kebutuhan primer itu tercukupi, kita baru memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu seperti kendaraan yang kita juga mengusahakan untuk punya, tapi kalaupun nggak punya juga itu tidak akan membuat kita mati lah istilahnya. Itu kebutuhan sekunder. Jadi sebaiknya ada, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue cukup lupa, sejujurnya gue agak lupa. Sekolah itu termasuk sekunder atau primer. Tadi gue ngomong apa sih, premier atau primer? Harusnya primer ya. Gue lupa sekolah itu termasuk kebutuhan primer atau sekunder. Tapi untuk gue pribadi, sekolah itu adalah kebutuhan primer. Bokap gue rela kita makan nasi pakai garam, yang penting anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa jadi orang. Jadi menurut gue sekolah itu adalah kebutuhan primer. Nah, kalau kebutuhan primer, sekunder sudah tersedia, baru kita berbicara tentang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa sih? Ya tadi kayak uh, pengen punya baju yang branded, pengen punya tas yang karya desainer siapalah, atau punya iPhone, HP iPhone, nah, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau liburan tiap bulan. Nah, itu adalah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang kita penuhi nanti setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Hanya saja belakangan ini sudah mulai ada pergeseran di mana primernya masih keteteran, sekundernya juga masih nyicil, tapi sudah fokus memikirkan hal-hal tersier gitu. Jadi seperti ada yang salah dari apa ya? Dari pergeseran budaya ini, dan salah satunya yang membuat hal ini terjadi adalah standar. Gue nggak bilang hanya TikTok ya.
sebenarnya ini adalah standar sosial media. Gimana ketika banyak influencer yang kemudian memamerkan eh, ke have fun-nya itu gitu, ke apa yang mereka punya gitu, atau bahkan ada beberapa influencer yang berpura-pura mereka punya ini itu, bahkan aduh gue pengen nyebut nama cuma kayaknya sebenarnya dia udah mengakui sendiri gitu, tapi gue nggak mau kena undang-undang atau apa. Cuma ya ada beberapa influencer yang sebenarnya dia hanya berpura-pura dan dia sudah mengakui itu. Cuma orang-orang yang sudah telanjur percaya atau orang-orang yang sudah telanjur mengikuti gaya hidupnya itu sudah termakan gitu. Dan biasanya orang yang lifestyle-nya sudah naik itu rada susah untuk disuruh turun gitu. Jadi sebenarnya yang susah itu bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Benar, biaya hidup kita belakangan ini juga meningkat, semua harga-harga pada naik, barang-barang impor juga naik, apalah segala macam. Kebutuhan makin berat lah, ya kita sama-sama sepakat lah untuk hal itu. Tapi karena gaya hidup juga yang bikin itu nambah berat. Nah, maka dari itu di sini sebagai gue tidak bilang kalau gue expert soal keuangan, hanya saja gue belajar kurang lebih ya 10 tahun lah ya di bidang finance, ekonomi dan akuntansi. Gue juga cukup memiliki ketertarikan di bidang ekonomi dan gue cukup memiliki concern untuk adanya perubahan. Dan ya semoga kita bisa sama-sama belajar lah. Dan ini juga tidak akan menjadi video satu-satunya yang gue buat tentang ini, tapi gue akan kedepannya mengajarkan bagaimana cara memulai investasi, bagaimana cara mengelola keuangan, dan apabila gue ada kemampuan, kesempatan untuk mengedit, gue akan bantu untuk bagaimana cara menyusun budget, bagaimana cara mengoperasikan Excel apa segala macam. Ya, semoga itu nanti akan kesampaian. Mari kita coba dengan satu video ini dulu ya. Oke, itu aja. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.